Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Menjadi seorang dosen kebidanan merupakan profesi yang mulia, karena memiliki tugas utama yaitu berkontribusi pada peningkatan kualitas tenaga kesehatan, khususnya bidan, serta memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkenalkan, saya Agustina Sari SSTMKes, merupakan dosen tetap dari program studi kebidanan program sarjana terapan. Di video ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu asuhan kebidanan komunitas dan pemberdayaan masyarakat, yang isinya terdapat unsur DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk deskripsi mata kuliah saya sendiri, yaitu untuk membekali mahasiswa dalam memberikan pelayanan kebidanan berbasis komunitas, serta memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Untuk cakupan pembelajaran saya meliputi konsep pelayanan kebidanan komunitas, pemahaman tentang komunitas dan budaya, permasalahan cash pro, peran dan jejaring kerja bidan, dan pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat. Strategi pelayanan berbasis analisis situasi, serta kemampuan melakukan asuhan antenatal, intranatal, postnatal, bayi, balita, kontrasepsi, dan lansia di komunitas. Mahasiswa juga dilatih dalam advokasi, negosiasi, kemitraan, serta dokumentasi asuhan kebidanan komunitas secara profesional. Untuk mata kuliah saya, kemampuan yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep pelayanan kebidanan komunitas, mahasiswa mampu menjelaskan komunitas dan budaya, mahasiswa mampu menjelaskan permasalahan kesehatan reproduksi dan pelayanan kebidanan di komunitas, mahasiswa mampu menjelaskan tanggung jawab bidan di komunitas, mahasiswa mampu menjelaskan jejaring kerja bidan di komunitas, mahasiswa mampu menjelaskan pemberdayaan masyarakat dengan participatory approach, mahasiswa mampu menjelaskan program kesehatan reproduksi komunitas dengan pendekatan partisipatif dan PWS-KIA. Selanjutnya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan strategi pelayanan kebidanan komunitas dengan pendekatan analisis situasi dan sosial. Mahasiswa mampu menjelaskan pemberdayaan masyarakat dalam kebidanan komunitas. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengkaji, mengidentifikasi, serta memberikan asuhan antenatal dan intranatal di komunitas. Mahasiswa mampu mengkaji, mengidentifikasi, serta memberikan asuhan postnatal bayi dan balita di komunitas. Mahasiswa mampu mengidentifikasi serta melakukan pemantauan dan asuhan kontrasepsi dan lansia di komunitas. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi advokasi, negosiasi, dan membangun kemitraan di komunitas. Mahasiswa mampu melakukan dokumentasi asuhan kebidanan komunitas. Materi pembelajaran di mata kuliah ini yaitu konsep pelayanan kebidanan komunitas, komunitas dan budaya, kesehatan reproduksi dan pelayanan kebidanan di komunitas, tanggung jawab bidan di komunitas, jejaring kerja bidan di komunitas, pemberdayaan masyarakat dengan participatory appraisal, program kesehatan reproduksi komunitas dengan pendekatan partisipatif dan PWS-KIA. Selanjutnya yaitu strategi pelayanan kebidanan komunitas, pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kebidanan komunitas, asuhan antenatal dan intranatal di komunitas, asuhan postnatal bayi dan balita di komunitas, pemantauan dan asuhan kontrasepsi dan lansia di komunitas, advokasi, negosiasi, dan membangun kemitraan di komunitas, dokumentasi asuhan kebidanan komunitas. Untuk sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu dilakukan secara tatap muka, secara langsung dengan model pembelajaran flipped classroom, di mana mahasiswa mempelajari materi baru secara mandiri sebelum pertemuan kelas. Biasanya melalui bahan bacaan yang disiapkan oleh saya, sehingga pada saat pertemuan di kelas digunakan untuk kegiatan yang lebih interaktif, seperti memperdalam pemahaman, diskusi, presentasi, bermain peran, dan simulasi. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya pakai di sini yaitu berpusat pada mahasiswa. Pada interaksi proses belajar, saya menggunakan metode diskusi kelompok dan presentasi mahasiswa dalam kelas dengan bahasan pemecahan masalah dan kesenjangan informasi. Pada kegiatan penugasan, saya menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus dan kolaboratif. Mahasiswa mengkaji kasus tertentu yang dikerjakan secara kolaboratif, dan pada kegiatan praktik maupun praktikum, saya menggunakan metode kelompok kerja dan diskusi. Mahasiswa melaksanakan kegiatan dan pelaporan hasil kerja. Untuk sistem penilaian mata kuliah, di sini saya melakukan beberapa teknik, baik yang bersifat tes maupun non-tes, diantaranya kehadiran,
tugas mandiri, tugas kelompok, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Seluruh teknik ini sudah memiliki rubrik penilaian masing-masing. Sehingga indikator penilaian menjadi jelas dalam mengukur kemampuan akhir mahasiswa dan menjamin validitas, reliabilitas, transparansi, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif dalam memberikan penilaian pembelajaran. Demikianlah penjelasan awal proses pembelajaran yang saya implementasikan. Berikutnya saya menampilkan video proses pembelajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa di dalam kelas. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang Ibu. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya teman-teman ya di mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas dan Pemberdayaan Masyarakat. Oke, hari ini kita masuk dalam pertemuan ke-9, di mana pertemuan 9 ini adalah pertemuan yang sebelumnya adalah pertemuan 8, yaitu UTS. Di mana UTS-nya apakah lancar? Alhamdulillah. Oke, berarti masih ingat ya materi sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Kalau begitu, sebelum saya masuk ke materi 9, saya mau tanya dulu nih terkait materi sebelumnya. Saya nggak jauh-jauh deh, materi yang sebelumnya itu materi ke-7, yaitu terkait strategi pelayanan kebidanan berbasis analisis situasi dan analisis sosial. Ada yang masih ingat analisis situasi itu contohnya seperti apa pengertiannya? Jadi analisis situasi situasi berfokus pada pengumpulan dan evaluasi informasi tentang suatu kondisi atau peristiwa tertentu, Ibu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Aurel. Nah, kita masuk ya di materi ke-9 ini, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kebidanan komunitas. Ya, kalau pelayanan kebidanan komunitas mah pasti teman-teman udah tahu lah ya, karena sudah semester 8 gitu ya. Jadi pelayanan kebidanan komunitas ya terdiri dari KNC, PNC, MIFAS, BBL, dan KB gitu ya. Nah, pemberdayaan masyarakat sendiri juga sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa pengertiannya yaitu artinya adalah memberdayakan, memandirikan supaya masyarakat itu mampu untuk menangani masalah kesehatan mereka sendiri. Ya. Oke. Nah, di materi ini ada beberapa submateri yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pemberdayaan masyarakatnya sendiri ya, nanti seperti apa bentuk-bentuknya dalam pelayanan kebidanan. Lalu tujuannya dari pemberdayaan tersebut, prinsipnya harus seperti apa, strateginya harus bagaimana, pendekatannya, indikator, contoh pemberdayaan, dan bentuk keberhasilannya yang sudah diterapkan di masyarakat itu seperti apa. Oke, kita masuk ya. Nah, saya ulas dulu terkait pengertian pemberdayaan masyarakat sendiri, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah kesehatan, merencanakan solusinya, dan melaksanakan kegiatan untuk menangani masalah tersebut. Gitu. Jadi masyarakat itu untuk dirinya, lalu melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan perbankan. Iyalah, kita mau melakukan pemberdayaan itu butuh dana yang cukup banyak. Ya, kita mau bikin nanti MCK butuh biaya. Dengan yang dolbon nggak mungkin kita ajarin Budi buat dolbon ya kan, atau modal di sungai nggak mungkin. Jadi kita harus bikin MCK kayak gitu ya kan, itu butuh biaya. Lalu permohonan penambahan sumber anggaran sama kaitannya, lalu mencari sumber-sumber lain untuk meningkatkan penerimaan desa. Ini sumbernya dari Bu Risma 2021. Lalu pendekatan, kita harus deketin nih. Di desa tersebut ada pendekatan langsung, pendekatan sasaran, dan pendekatan kelompok. Pendekatan langsung itu biasanya kita langsung nih ujuk-ujuk kasih pelatihan ke kader,
ke masyarakat. Nah, itu contoh pendekatan langsung. Atau mungkin pendekatan sasaran. Di desa itu kita sudah analisis situasi, analisis analisis sosial juga. Ternyata ibu hamil ini jarang periksa hamil. Kita datangnya nih, di RT berapa nih yang ibu hamil yang nggak pernah periksa hamil. Nah, itu pendekatan berdasarkan sasaran. Nah, lalu pendekatan kelompok itu biasanya ada ibu-ibu pengajian, ibu-ibu arisan, ya kan. Nah, kita deketin tuh, ikutan ngaji gitu kan, pura-pura biar kelihatan, oh Bu Bidan ini aktif loh dalam kegiatan di desa. Nah, itu pendekatan kelompok gitu ya. Nah, indikator dalam pemberdayaan masyarakat yaitu memiliki kemampuan akses fasilitas. Iyalah, kalau misalkan fasilitas yang nggak ada, gimana mau melakukan pemberdayaan gitu kan? Nah, lalu kemampuan memilih komunitas, mampu mengambil keputusan, sadar akan hukum dan politik, lalu mampu menyampaikan aspirasi. Kalau masyarakat itu mendiem aja, kita mana tahu masalah mereka apa ya kan? Kita ngumpul nih sama masyarakat. Yuk Bapak Ibu keluarkan aspirasinya, masalahnya apa yang ada di keluarga atau mungkin di desa atau di wilayah teman ibu-ibu dan bapak-bapak. Diem semua. Terus kita baca pikiran mereka gitu. Nggak mungkin kan? Iya, jadi harus mampu menyampaikan aspirasi. Lalu mampu memiliki aset berharga dan produktif. Nah, ini faktor-faktor pendukung dalam pemberdayaan dalam penelitian saya dan juga Bapak Lukman ya. Di sini saya melakukan penelitian bersama terkait model pemberdayaan ibu hamil dalam upaya pencegahan stunting. Ini jauh di Pulau Panggang. Ini saya sambil jalan-jalan melakukan penelitian gitu ya. Di Pulau Panggang saya harus di beberapa pulau dulu, di Pulau Seribu. Nah, di sana banyak kasus stunting. Nah, kita lakukan penelitian bahwa faktor pendukung dalam pemberdayaan untuk pencegahan stunting itu yaitu adalah kepala desa. Kepemimpinan kepala desa menjadi faktor pendukung dalam pemberdayaan. Sudah terbukti kan? Berarti teori dengan penelitian menyatakan berarti benar kan? Kayak gitu. Lalu peran bidan, nih Bu bidannya juga, karena kan di desa itu yang dipercaya orang kesehatannya pasti bidan dan Pak Haji, nggak ada dokter kan? Nah, itu dia. Nah, lalu peran suami, nah ini orang terdekat, karena kan kita ngomong pencegahan stunting. Yang punya bayi balita, yang dekat kan cuma suami, gitu kan? Jadi peran suami ya di sini harus bagaimana nih buat mencegah stunting tersebut, beli bahan makanan yang memang bersumber protein tinggi, ya kan? Kan nggak murah, tapi biasanya di Pulau Panggang ini enak karena kan sekitarannya laut. Jadi jualan ikannya masih agak lebih murah dibanding kalau sudah dibawa ke kota. Gitu. Ya seperti itu. Nah, lalu contoh pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kebidanan, contohnya yaitu melakukan penyuluhan. Ya karena kan kita bidan ya paling memberikan penyuluhan, lalu melakukan pelatihan kader, membentuk kelompok pendukung. Ayo nih kan ibu hamilnya jarang periksa hamil, yuk kita bikin komunitas ibu-ibu hamil yang memang semangat untuk periksa hamil. Pastinya kan dia ngajakin di desa sebelah ada ibu hamil nih nggak pernah periksa, ajakin, lalu periksa dong ANC, ini gua rajin loh periksa ANC, ini bebas sehat, kayak gitu. Tuh pas lahiran nggak ada stunting, gitu ya. Jadi harus ada kelompok pendukung. Lalu peningkatan akses informasi dan pelayanan kesehatan ya. Karena kan di desa yang tadi saya bilang nggak ada sinyal Bu, atau mungkin gaptek kok nggak megang HP. Tapi kayaknya enggak deh. Sekarang di pedalaman udah pada megang HP kan ya. Di Baduy luar kan udah megang HP. Baduy dalam memang tidak megang HP, tapi mereka pasti tahu lah kalau lagi pergi ke Baduy luar ada informasi yang didapat. Gitu. Nah, ini ada contoh juga pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kebidanan komunitas dari Ainunya dan Budiono. Di sini melakukan pemberdayaan perempuan, bahwa dari pemberdayaan perempuan itu menghasilkan pengaruh positif loh. Jadi pemberdayaan perempuan itu memang diperlukan. Biasanya kan perempuan apa sih yang kita perlu diberdayakan? Yang KDRT,
kita lakukan pemberdayaan perempuan dengan melatih mereka menyulam, melatih mereka membatik, gitu. Jadi itu ada pengaruh positifnya, gitu ya. Nah, lalu keberhasilan pemberdayaan dilihat dari penguatan sumber daya manusia. Jadi SDM-nya harus kuat dulu supaya bisa berhasil pemberdayaannya. Lalu pendayagunaan SDA atau sumber daya alam, lalu penguatan permodalan, manajemen satras, dan para pelaku usaha. Nah, ini keberhasilannya dari penelitian saya sendiri, ya. Judulnya efektivitas pemberdayaan ibu hamil, upaya penanganan KEK. Ini saya melakukan penelitian di Lewi Damar, Pandeglang, Baduy Luar. Jadi saya melakukan penelitian ini bahwa ada melakukan pemberdayaan ibu hamil di sana KEK banyak. Nah, makanya dibentuklah pemberdayaan ibu hamil untuk penanganan KEK dengan memberikan PMT. Kata tahu PMT? Nah, pemberian makanan tambahan. Iya, jadi mereka kan kayak gitu kan kekurangan gizi ya. Nah, jadi di situ ada pemberdayaan dengan memberikan PMT. Ternyata hasilnya ada pengaruh langsung juga pemberdayaan ibu hamil tersebut. Sama ya, kepemimpinan kepala desa itu penting. Fasilitas kesehatan yang paling utama, karena kan di Baduy itu tahu ya rumahnya dari bubuk-bubuk kayu-kayu kayak gitu. Nah, mereka nggak punya tuh tersedia fasilitas kesehatan, fasilitas yang memang memadai dari penanganan KEK tersebut. Lalu peran suami juga tuh, peran bidan juga. Ya, tahu ya bidan kan karena kami percaya di desa. Nah, lalu ada penelitian berikutnya dengan modul sukun. Ini Bu Tina juga nih sama teman saya Bu Fani melakukan penelitian dengan modul sukun. Jadi di Depok itu masih ada kasus stunting. Nah, banyak makanan sukun yang ada di Depok tersebut. Nah, kita buat nih modulnya cara pembuatan sukun supaya bisa dimakan oleh bayi. Gitu, bikin bubur sukun. Gitu ya. Nah, itu rasanya belum pernah nyobain kan? Rasanya udah. Kalau buat bayi mah udah. Oh, ada yang udah pernah nyobain. Rasanya mah pasti enak-enak aja buat bayi gitu kan. Bisa dimakan pastinya. Ya, jadi dari pemberdayaan tersebut dengan modul sukun itu berhasil untuk mencegah stunting. Oke, sebelum masuk ke diskusi kelompok, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Cukup dulu. Alhamdulillah, berarti teman-teman sudah paham betul terkait materi ke-9 saya. Selanjutnya adalah diskusi kelompok, ya. Berdiri ya ngomong. Berdiri ya ngomong. Ya kita berdiri ngomong. Oke, baik. Alhamdulillah. Mungkin kita mulai mau kasus 1 dulu atau kasus 2 nih? 1. Ya. Kasus berapa dulu? 1 ya. Oke, kalau gitu silakan untuk kelompok 1 maju ke depan terkait kasus 1, yaitu hamil di luar nikah. Boleh maju ke depan. Mulai dari terkait hamil di luar nikah, dampaknya apa? Boleh perwakilan menjelaskan dampak dulu, dampaknya dari dapat menyebabkan stigma sosial terutama di masyarakat. Terus ada masalah ekonomi juga. Terus ada pengasuhan anaknya juga tidak memiliki dukungan yang bagus. Terus kesehatan mental ibunya juga terganggu. Ya, mungkin ada yang mau nambahin dari kelompok? Boleh, silakan. Mungkin terhadap ke remaja sendiri itu
ada dampak fisik ya Bu ya, yang memang dari segi tubuh dianya memang belum siap ya secara fisik maupun secara emosionalnya. Jadi mungkin risiko kehamilan dan persalinan yang akan didapat lebih tinggi, kehamilan beresiko, dan juga kesehatan reproduksinya itu dapat menyebabkan kerusakan pada organnya. Betul sekali ya. Jadi nanti kita tahu ya kalau hamil di luar nikah pada remaja itu kan sistem reproduksinya belum sempurna, belum siap. Nah, kita juga punya batasan untuk usia menikah 19 tahun kayak gitu ya. Jadi pastinya ada resiko ketika melahirkan, apalagi hamilnya juga pasti akan banyak yang akan dihadapi, mulai dari psikologis kayak gitu kan ya. Pasti stigma masyarakat. Nah, itu dia pasti akan terganggu sekali kesehatan mentalnya. Bagus. Iya, lanjut. Faktor penyebabnya kenapa kok bisa dia hamil di luar nikah? Yo, gimana Bu Bidan? Kenapa ya kok dia bisa hamil di luar nikah? Itu bisa dari kurangnya pendidikan Bu, terus pengaruh lingkungan juga, sama mungkin kurangnya kesadaran dari Nah, iya betul ya. Jadi faktor penyebabnya biasanya dari lingkup keluarga, kurangnya komunikasi sama keluarga, ya kan? Di sini ada nggak nih kurang komunikasi sama keluarga? Jangan iya-iyain, tidak jujur aja nggak apa-apa. Jadi kan nanti biasanya kalau memang dia orangnya ekstrovert, dia pasti akan cerita ke teman kalau misalkan dia tidak dekat dengan orang tua kayak gitu. Yang susahnya nanti introvert. Dan introvert dia nyembunyi sendiri, nanti lama-lama dia jadi stres sendiri kayak gitu. Bagus. Lanjut ke pencegahan dan penanganan. Gimana kelompok 1 dari kasus 1 tersebut? Kalau pencegahannya itu dengan cara pendidikan seks komprehensif, kampanye kesadaran masyarakat, konseling dan dukungan sebaya, terus program keamanan, sama pelayanan kesehatan berbasis sekolah. Itu pencegahannya. Ya betul ya, dari sekolah dulu ya, sama tadi keluarga baru ke sekolah. Karena kan rumah kedua dari remaja adalah sekolah. Ya. Lanjut kalau penanganannya? Kalau penanganannya itu ke tempat aman dan psikolog serta bicara kepada keluarga. Iya betul banget ya. Jadi kalau misalkan sudah hamil nih, biasanya kan dia bingung mau cerita kemana, mau tutupin kehamilannya juga nggak bisa, ya kan? Pastinya akan membesar dan akan terlihat juga. Hamil kecil pun akan kelihatan dari muka, ya kayak gitu ya, dari badan, dari muka udah bisa kayak gitu ya. Jadi seperti itu penanganannya. Jadi harus ke psikolog yang pastinya dan ke tempat aman yang kalau memang keluarga tidak bisa menerima. Gitu. Terima kasih kelompok 1. Kasus yang pertama silakan duduk. Lanjut ke kelompok 2 dari kasus 2 yaitu hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Bukan ya? Hamil di luar nikah. Ini ya. Yang dia senang banget menikah ya. Tanya Bu, boleh silakan kelompok. Boleh kelompok 1 untuk mendengarkan. Untuk dampak pernikahan dini sendiri, itu yang pertama adanya keterbatasan pendidikan. Ini pernikahan dini dapat membatasi kesempatan dan pendidikan dan pengembangan dirinya. Lalu ada ketergantungan finansial. Ini pasangan yang menikah ini mungkin mengalami ketergantungan finansial pada salah satu pihak. Lalu ada masalah kesehatan. Ini dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan reproduksi dan mental. Lalu ada keterbatasan sosial. Ini untuk ini pernikahan dini ini membatasi kesempatan sosial dan pengembangan dirinya. Ya betul ya. Jadi dampaknya seperti itu. Kalau misalkan masih kecil gini, dia mau bekerja di mana suaminya gitu kan? Mungkin ada, tapi nggak terlalu bisa menutupi kehidupan keluarganya. Iya betul. Lanjut untuk faktor penyebabnya karena apa biasanya? Di sini yang pertama itu karena tradisi dan budaya. Nah, ada beberapa tradisi dan budaya ini masih mempraktikkan pernikahan dini sebagai norma sosial di masyarakat mereka.
Lalu ada kemiskinan. Ini karena keluarga mungkin melihat pernikahan itu sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi di keluarga itu. Jadi dia disuruhnya menikah cepat gitu. Betul. Lalu kurangnya pendidikan. Ini kekurangan akses pendidikan. Ini dapat membatasi kesempatan dan meningkatkan resiko pernikahan dini. Lalu adanya tekanan sosial. Di sini tekanan sosial ini mencakup dari keluarga, teman, masyarakat. Ini dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah dini. Ya betul banget ya. Di sini ada nggak yang begitu adatnya? Nikah lebih cepat. Ada ya. Ada. Tapi masih bertahan ya, bisa kuliah ya. Kadang kan ada yang keluarga ngapain? Ada di kampus ibu. Ada ya. Berarti kan daerah pindah kan. Berarti daerah yang ada mahasiswa di sini. Jadi kayak gitu ya. Benar sekali ada istiadat atau mungkin pembicaraan keluarga gitu kan. Ngapain kuliah, nanti di dapur juga ujungnya gitu kan ya. Nah itu kan memang berbahaya. Oke lanjut. Penanganan pencegahannya. Untuk penanganan pencegahannya, yang pertama itu pastinya adanya pendidikan. Nah, untuk pendidikan ini kita meningkatkan akses pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dapat membantu pencegahan pernikahan dini. Lalu adanya pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan ini memberikan kesempatan dan meningkatkan ekonomi dapat membantu mengurangi resiko pernikahan dini. Lalu adanya kampanye kesadaran. Ini kampanye kesadaran tentang resiko dan konsekuensi pernikahan dini dapat membantu meningkatkan kesadaran. Jadi kita memberitahu kepada yang ingin menikah dini itu konsekuensi kedepannya seperti apa kalau dia menikah dini. Iya betul banget ya. Jadi kayak gitu. Dan kalau misalkan mau menikah dipikirkan lagi. Keluarga yang mampu mungkin pikirnya udah nanti tinggal di kita aja. Nanti saat ibu dan bapak yang biayain kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin seterusnya seperti itu. Ibu bapak juga nggak akan hidup seumur hidup gitu kan ya. Nanti masa dia makan sama siapa kayak gitu. Lama-lama dijual semua di barang, tinggalnya di mana gitu kan ya. Seperti itu. Oke bagus, terima kasih untuk kelompok. Ya kasih dulu sama-sama. Alhamdulillah semua aktif sudah dibahas. Silakan dirapikan lagi. Oke. Dari materi dan kasus yang sudah kita bahas, kasus 1 dan kasus 2 ini sebenarnya saling berhubungan ya. Iya. Ambil di luar nikah nanti dia juga kan menikah dini gitu kan. Nah itu juga faktor penyebab dari menikah dini gitu. Nah dari awal materi sampai dengan kasus diskusi kelompok, kita ambil kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat ini adalah bagian penting untuk pelayanan kebidanan ya, terutama di desa. Karena kan kita mata kuliahnya pemberdayaan masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat ini pemberdayaan itu sangat dibutuhkan untuk memandirikan masyarakat tersebut. Itu ya. Terima kasih teman-teman semua untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah saya senang sekali untuk teman-teman. Materi hari ini tetap tersimpan dan mudah terus dipahami oleh teman-teman dan bisa diterapkan di masyarakat. Sekian, terima kasih untuk pertemuan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.